Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, di Singapura. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Mari buka rahasia firman bagi kami saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan Tuhan telah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depan kita sendiri. Mari kita belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, saudara. Perikop kemenangan atas Moab dan Amon. Saat itu ada dua kelompok musuh yang akan menyerang Yosafat dan bangsa Yehuda, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Pada saat itu, salah seorang staf militernya memberi laporan intelijen bahwa suatu laskar yang besar datang mendekat untuk menyerang bangsa Yehuda. Pada situasi dan kondisi seperti itu, sebagai raja, tentu Yosafat diperhadapkan untuk memilih berbagai strategi militer yang disodorkan oleh para penasihat militernya. Sebagai manusia, wajar ia takut. Namun ia tidak panik, dan Yosafat mengambil suatu keputusan strategi yang agak aneh, saudara. Yaitu strategi di bidang ilmu kemiliteran, yaitu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Pada saat Yosafat dan bangsa Yehuda mencari Tuhan, Tuhan berfirman, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan." Dan karena Yosafat telah mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, akhirnya Tuhan menyertai dan memberi kemenangan kepadanya tanpa mereka harus bertempur. Bahkan mereka mendapat bonus berkat dari hasil jarahan dari para musuhnya tersebut. Jadi dari kisah di atas ini kita mendapatkan suatu pelajaran penting, saudara, bahwa mengambil keputusan yang tepat akan berdampak pada masa depan kita. Kemenangan dan berkat ada di balik keputusan yang tepat. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah mengambil keputusan yang tepat yang menyangkut hidup kita? Jangan sampai kita melewatkan hidup ini dengan keputusan yang salah. Mari kita ingat, keputusan yang kita ambil itu akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya, saudara. Setiap memasuki hari yang baru, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan yang teramat penting dalam hidup ini. Apakah kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah kita memilih untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana hari ini, ataukah segala sesuatu kita putuskan sendiri? Apakah kita memilih untuk taat menurut pimpinan Roh Kudus atau hidup menuruti keinginan daging kita? Apakah kita memilih untuk menjaga lidah kita sebaik mungkin, atau kita membiarkan lidah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang sembrono, dan yang dapat melukai dan menyakiti orang lain? Apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, atau membiarkan hati kita diliputi oleh rasa dendam, amarah, dan sakit hati? Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
Saudara, di hadapan seluruh umat Israel, Musa memberikan sebuah pilihan hidup, dan mereka harus membuat keputusan yang tegas mana yang mereka pilih. Pilihan yang pertama adalah taat. Jikalau mereka mau taat dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, maka kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat akan mengikuti hidup mereka. Yang kedua adalah tidak taat. Kalau mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak, dan tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud, menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pintu-pintu berkat akan semakin tertutup dan kutuk akan mengikuti hidup mereka. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada istilah kompromi. Kita harus membuat keputusan yang tegas, taat atau tidak taat. Firman-Nya dengan keras memperingatkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari saudara, saat ini kita tekadkan hati kita untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, selalu mohon kepada Tuhan untuk memimpin dan membimbing hidup kita setiap hari, sehingga kita akan dimampukan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita meninggalkan segala keangkuhan diri yang menganggap diri kita mampu, karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup ini. Bawa kami untuk hidup dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari bebaskan mereka. Berkati Tuhan, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berikan belas kasihan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan, kita diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.